Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari atau mengenali hal-hal dasar tentang ilmu ekonomi. Mari kita mulai. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana orang membuat pilihan dalam situasi di mana mereka dihadapkan dengan keterbatasan. Tujuan ilmu ekonomi. Tujuan utama ilmu ekonomi adalah memahami perilaku ekonomi individu dan entitas ekonomi lainnya, serta memberikan panduan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya dari sudut pandang ekonomi. Konsep kelangkaan dan pilihan. Konsep kelangkaan mengacu pada keterbatasan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan ini mendorong kita untuk membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya. Setiap kali kita memilih satu alternatif, kita harus mengorbankan alternatif lainnya yang dikenal sebagai biaya kesempatan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi. Prinsip-prinsip ini mencakup pemahaman tentang bagaimana manusia merespons insentif, membandingkan biaya dan manfaat, serta memaksimalkan utilitas atau kepuasan dari pilihan yang diambil. Mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi berkaitan dengan analisis tentang keputusan individu, perusahaan, dan pasar dalam mengalokasikan sumber daya. Makroekonomi memeriksa ekonomi secara keseluruhan, termasuk masalah seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Permintaan dan penawaran. Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang atau jasa pada berbagai harga. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai harga. Harga dan kuantitas di pasar ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi merujuk pada cara suatu masyarakat mengelola sumber daya. Pasar bebas mengizinkan kekuatan pasar mengatur ekonomi terencana melibatkan intervensi pemerintah yang besar, sementara sistem campuran menggabungkan elemen-elemen dari keduanya. Indikator ekonomi seperti produk domestik bruto (PDB) mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Inflasi mengukur kenaikan harga secara umum, sementara tingkat pengangguran mencerminkan persentase orang yang mencari pekerjaan namun tidak menemukannya. Teori nilai dan harga. Teori nilai kerja dan nilai utilitas mencoba menjelaskan bagaimana harga sebuah barang atau jasa ditentukan. Nilai kerja mengacu pada jumlah kerja yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang, sedangkan nilai utilitas berhubungan dengan tingkat kepuasan yang diperoleh dari barang atau jasa. Pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi, individu, perusahaan, dan pemerintah harus mempertimbangkan biaya, manfaat, dan alternatif dalam mengambil keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi membantu dalam memilih alternatif yang paling memuaskan. Isu-isu ekonomi kontemporer, globalisasi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan pendapatan adalah beberapa isu ekonomi yang relevan saat ini. Ilmu ekonomi membantu dalam memahami dampak dan solusi untuk isu-isu tersebut. Peran pemerintah dalam ekonomi. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur ekonomi, misalnya melalui regulasi untuk melindungi konsumen atau kebijakan fiskal untuk mengatur belanja dan pajak dalam rangka mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ekonomi dan keputusan pribadi. Konsep ekonomi seperti biaya kesempatan dan insentif dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan pribadi, investasi, dan pengambilan keputusan konsumsi sehari-hari. Interaksi dengan disiplin lain. Ilmu ekonomi memiliki keterkaitan dengan banyak disiplin lain, seperti sosiologi, untuk memahami interaksi sosial ekonomi.
Politik untuk menganalisis kebijakan ekonomi. Psikologi untuk memahami perilaku konsumen. Dan sejarah untuk melihat evolusi ekonomi dari waktu ke waktu. Ekonomi normatif berkaitan dengan pernyataan nilai atau penilaian tentang bagaimana sesuatu seharusnya berjalan dalam ekonomi. Ini melibatkan pandangan tentang bagaimana kebijakan ekonomi seharusnya dibuat berdasarkan standar moral, etika, atau preferensi tertentu. Dalam ekonomi normatif, tujuannya adalah memberikan rekomendasi atau pandangan tentang apa yang dianggap sebagai hasil yang diinginkan dalam ekonomi. Contohnya, pernyataan bahwa pemerintah seharusnya memberikan lebih banyak bantuan sosial kepada golongan miskin adalah contoh dari ekonomi normatif. Ekonomi positif berfokus pada analisis objektif mengenai fakta-fakta ekonomi. Ini berkaitan dengan penyelidikan tentang bagaimana ekonomi berfungsi berdasarkan data empirisme dan analisis tanpa mempertimbangkan penilaian nilai atau preferensi pribadi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam ekonomi dan memahami bagaimana mekanisme ekonomi beroperasi. Misalnya, menyelidiki dampak kenaikan suku bunga terhadap investasi adalah contoh dari ekonomi positif. Jadi, perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa ekonomi normatif berkaitan dengan penilaian nilai dan pandangan subjektif tentang bagaimana sesuatu seharusnya berjalan dalam ekonomi. Sedangkan ekonomi positif lebih fokus pada analisis objektif tentang bagaimana ekonomi benar-benar beroperasi berdasarkan data empirisme.